Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Ya, silakan Andri pimpin doa. Ya. Teman-teman, belajar marilah kita berdoa dengan sesuai. Bismillah. Amin. Baik, terima kasih. Gimana semangat hari ini? Semangat. Oke. Nah, untuk menambah semangat kalian, jadi coba berdiri dulu. Kita akan lakukan sedikit ice breaking untuk melatih kalian punya konsentrasi. Kalau Pak bilang pagi, kalian tepuk satu kali ya. Kalau siang, dua kali. Sore, siang, malam. Ya, oke. Pak cek kehadiran ya. Abdul Panigoro, Abdullah Jafar, apa ya? Adam, ya. Coba kalian perhatikan di depan. Yang di tengah ini ada yang kena? Tidak ya? Kalian tidak tahu Presiden Amerika sekarang? Jadi yang rambutnya putih itu adalah Presiden Amerika. Yang kalau dilihat dari gambarnya, diapakan ini Presiden Amerika? Ini namanya Donald Trump. Dan kalau dilihat dari gambarnya itu sendiri, Presiden ini ditangkap. Ini hanya sebuah berita-berita yang hoax atau palsu. Dan ini yang ambil juga bukan dari manusia. Nah, sama juga seperti yang ini. Ya, kalian lihat, ini juga video, itu bukan manusia yang mengambil atau merekam secara langsung seperti biasa. Tolong HP-HP disimpan dulu. Nah, seperti gambar tadi di pertemuan sebelumnya sudah pernah Pak sampaikan juga, ada sekarang sudah masuk ke kecerdasan artifisial atau banyak gambar-gambar yang diciptakan itu tidak sesuai ya dengan yang aslinya. Dan itu disebut dengan berita-berita hoax atau tidak benar. Dan ini juga salah satu video yang sebenarnya itu bukan manusia buat, tapi dibuat oleh kecerdasan itu sendiri, tapi dengan kegunaannya yang benar. Ini tadi videonya mengenai apa? Ya, mengajak siswa-siswa SD untuk bersekolah di SMP 12. Nah, ini video dibuat untuk mempromosikan sekolah agar kalian yang para SD masuk di sekolah ini. Jadi kecerdasan artifisial itu ada beberapa keuntungan ataupun kerugiannya. Sama juga seperti jika belum mari datang ke sini dan nikmati es kelapa muda, rasanya nendang banget. Ini salah satu promosi untuk coba disimpan dulu tapi untuk mempromosikan es kelapa muda dengan gambar yang dibuat oleh AI sendiri. Nah, oleh karena itu kita belajar hari ini tentang etika penggunaan kecerdasan artifisial. Jadi etika itu sendiri seperti yang di awal tadi Pak sampaikan, ada yang buruk, yang berita-berita hoax, ada juga yang berita-berita mengandung informasi yang beritanya itu baik. Nah, jadi kalian harus melihat beberapa hal yang baik dan yang buruk di
pembelajaran ini. Nah, oleh karena itu tujuan kalian itu yang hari ini kalian mampu mengidentifikasi cara menjaga data pribadi dalam menggunakan KA dan menerapkan etika penggunaan KA dalam kehidupan sehari-hari. KA itu adalah kecerdasan artifisial. Jadi nanti ada beberapa aktivitas yang kalian lakukan di dalam kelompok. Kalian akan mencari kegunaan-kegunaan ataupun apakah bahan-bahan yang Pak sediakan itu mengandung hal-hal yang baik atau berita-berita yang hoax ataupun lainnya. Nanti kalian identifikasi di situ. Setelah itu di aktivitas yang kedua kalian akan menerapkan etika penggunaan KA. Nah, oke, jadi kita lihat dulu materinya. Di sini etika dan resiko dari kecerdasan artifisial generatif. Nah, di pertemuan yang sebelumnya Mas pernah sampaikan beberapa kecerdasan artifisial yang generatif itu seperti Gemini AI, ada lagi ChatGPT, kalau yang di WhatsApp itu Meta AI. Nah, itu adalah bagian dari KA generatif yang telah membawa banyak kemajuan dalam peluang berbagai bidang. Namun perkembangan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan, etika dan risiko yang perlu dipertimbangkan secara serius. Berikut ada beberapa aspek aspek etika dan risiko yang terkait dengan KA. Nah, etika dalam penggunaan KA generatif memiliki potensi besar dalam berbagai bidang, mulai dari seni, jurnalis, bisnis hingga pendidikan. Nah, tadi kan seperti pendidikan, membuat video untuk mempromosikan sekolah itu bagian dari pendidikan. Atau bisnis seperti yang tadi juga mempromosikan es kelapa. Namun penggunaannya harus diiringi dengan kesadaran beretika. Yang intinya dalam penggunaan ini kalian harus menjaga. Yang pertama, kalian punya data pribadi. Yang kedua, data orang lain. Jadi dalam menggunakan atau membuat suatu konten atau membuat suatu berita, tadi ada satu presiden, itu presiden Amerika namanya Donald Trump, digunakan dengan cara yang tidak baik ya, yaitu dia membuat gambar seolah-olah presiden itu ditangkap, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Nah, itu resiko-resiko seperti itu ke depannya kalau kalian menggunakan hal-hal seperti itu kepada teman kalian, bisa jadi nanti kalian kena ranah hukum atau mungkin barangnya kalian bisa ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, jadi potensinya itu adalah penyalahgunaan dan hoax. Ada juga tentang hak cipta dan kepemilikan. Misalnya kalau dalam hak cipta dan kepemilikan itu dalam ChatGPT atau Gemini AI atau Meta AI, kalian mengambil referensi-referensi di situ yang miliknya orang lain baru kalian gunakan, itu bisa menjadi salah satu kesalahan penggunaan dalam hak cipta. Nah, berita-berita yang tidak baik atau hal-hal yang kalian dapat dalam ChatGPT, Meta AI, ada kalanya itu ketika kalian cari tidak sesuai dengan yang kalian inginkan ya, atau ada yang diberikan informasi yang tidak benar. Nah, itu data yang diberikan itu bias, artinya tidak tepat sasaran. Jadi tidak selamanya apa yang kalian cari di KA generatif ini berupa Meta AI atau Gemini atau lainnya itu langsung diberikan jawaban yang benar. Kadang jawabannya tidak sesuai atau bias. Nah, kalau yang berikutnya pelanggaran privasi dan keamanan data, itu yang seperti yang Mas sampaikan tadi. Jadi usahakan membuat sebuah konten ataupun apa itu menggunakan AI, jangan menggunakan data teman atau data pribadi. Karena ketika kalian menggunakan data pribadi, kemungkinan besar orang lain juga akan menemukan kalian punya data. Kalau data kalian gunakan dan orang lain juga menggunakan datanya kalian, bisa menyebarkan dan bisa disalahgunakan
kalian tidak ada tanda. Nah, teknologi deepfake. Teknologi deepfake itu yang pertama ada face sweeping, sweeping, mengganti muka. Kalau kita lihat di sini gambar yang pertama ada sebelah kanan ini, dan ini gambar yang kedua. Setelah di face swap, mukanya yang ini masuk ke dalam gambar ini. Dia menggunakan AI untuk menggabungkan gambar agar dia terlihat lebih keren dari tampilan sebelumnya. Nah, ini kalau disalahgunakan menggunakan gambar-gambar yang tidak baik, mengganti muka, itu bisa jadi kalian akan terkena sanksi ataupun hukum. Nah, ini salah satu deepfake. Yang kedua, lip sync. Lip sync ini biasanya ada video yang suaranya itu misalnya video kita tapi suaranya suara orang lain. Biasanya itu menggunakan suara-suara Google atau suara apa. Jadi mengubah suara orang lain dengan suara yang lainnya. Itu lip sync. Selanjutnya, nah ini gambar seorang guru menggunakan aplikasi Bozo. Guru ini bisa gambarnya bisa dibuat untuk berbicara. Hasilnya Adik-adik, seperti saya ini. ingin mengajak kalian untuk tidak menggunakan kecerdasan artifisial dengan memberikan informasi pribadi Anda berupa foto atau gambar ataupun data orang lain, karena itu bisa merugikan orang lain atau bisa saja melanggar hukum. Jadi gunakanlah AI dengan baik ya. Terima kasih. Nah, itu. Apa yang disampaikan tadi? Ya kan? Menggunakan foto orang lain ataupun diri sendiri untuk kepentingan pribadi ya. Kalau yang Pak ambil ini foto ini Pak tidak ambil dari orang sekitar sini ataupun Pak tidak ambil dari manapun. Pak hanya suruh buat di kecerdasan artifisial, dalam hal ini yaitu Meta AI. Pak buat seorang guru yang sedang berdiri di dalam kelas. Gambarnya muncul seperti ini. Nah, itu tidak melanggar hukum karena yang buat adalah AI itu sendiri. Beda dengan kita menaruh foto orang lain, baru kita buat dia berbicara. Nah, itu yang melanggar hukum. Jadi jangan menggunakan data orang lain untuk kepentingan seperti ini. Ini informasinya masih hal yang baik. Intinya, ketika membuat konten seperti ini, jangan menggunakan foto sendiri atau foto orang lain. Suruh buat saja sama kecerdasan itu sendiri, kecerdasan artifisial itu sendiri. Ada Meta AI, ada Gemini, suruh buatkan saja. Silakan buat gambar-gambar itu agar dibuatkan, nanti setelah itu kalian buat promosi. Nanti kalian akan coba itu di dalam aktivitas. Nah, ada juga beberapa deepfake lainnya, itu Puppet Master dan Voice Cloning. Nah, ini yang pertama itu teknik melibatkan penggunaan wajah seseorang untuk mengontrol ekspresi. Jadi bisa merubah-ubah dia gambar itu menjadi senyum dan lain sebagainya. Ada juga voice cloning, memanipulasi video dan yang lainnya. Nah, untuk saat ini kalian akan lebih fokus ke beberapa hal saja, yaitu penggunaan chatbot ataupun KA generatif dan penggunaan sedikit aplikasi seperti Poso yang tadi. Nah, pada aktivitas pertama ini Pak akan bagi lembar kerja peserta didik dan KPD. Yang pertama ada aktivitas pertama, itu kalian mengidentifikasi ada dua gambar. Ada dua gambar, silakan kalian diskusikan dengan teman kalian. Di situ gambar pertama, seorang membuat gambar melalui
generatif seperti gambar di sampingnya. Isinya yaitu segar tenang seperti ini ya. Ramu tua Bangka Bautan. Nah, coba perhatikan di depan cara mengisinya. Kalian tinggal menjawab apakah data yang diberikan mengandung informasi yang baik atau tidak. Ramu. Kira-kira gambar yang di samping ini mengandung informasi yang baik atau tidak. Baru yang di bawahnya juga. Di bawahnya juga itu apakah dia mengandung informasi yang baik atau tidak. Nanti kalian tulis di sini. Silakan diskusikan bersama. Oke, sambil kalian lihat itu, kalian juga lihat aktivitas yang kedua, bagian yang ke belakang. Nah, ini kalian mengenai tentang soto. Ketik di sini yang kamu ketik di situ. Cari gambar sini sudah cari gambar. Itu. Sebenarnya ada yang lain Pak Guru. Ada yang lain. Itu terlalu aneh gambar juga. Di sini. Ketik di sini. Pak Barin ini bagaimana? Tulisnya buat dengan menampilkan orang. Yang sedang promosi. Buatkan gambar. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini ada pertanyaannya, apakah data yang diberikan mengandung informasi yang baik atau tidak? Pertanyaan itu dari gambar ini. Seseorang membuat gambar begini. Kalau tidak ada, kita langsung ke kelompok 2. Soalnya, apakah data yang diberikan mengandung informasi yang baik atau tidak? Jawab. Kita lihat hasil dari kelompok 2. Semua perhatikan ke depan. Dan Pak Guru bilang jangan terlalu banyak. Oke, kita dengar ya.
Kalian dengar apakah ini video mengandung kalimat yang tidak bagus atau foto yang digunakan itu mengandung teman kalian atau tidak? Coba diperhatikan di depan. Oke, coba diputar sekali lagi. Rasanya enak dan kulit porsinya sangat banyak, harganya murah meriah. Ya, bagaimana? Oke, beri tepuk tangan dulu. Sebelah kanan berarti tadi. Kita coba dengar apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Lalu teman-teman saya sedang meminum es boba rasa caramel di pantai Boni. Batu pari mana? Yang pakai caramel Borneo Kutuo. Oke, mulai. Selamat datang di warung soto ayam kami. Nikmati hidangan soto ayam yang lezat dan segar, dibuat dengan bahan-bahan pilihan dan bumbu-bumbu khas. Kami juga menawarkan suasana yang nyaman dan pelayan yang ramah. Ayo, kunjungi kami hari ini dan rasakan sendiri kelezatan soto ayam kami. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, membuat foto yang bisa lebih. Kegunaannya untuk mempromosikan. Oke. Ya, adik-adik. Jadi itu serangkaian pembelajaran hari ini. Untuk tugas kalian, seperti biasa, Pak sudah upload di Pijar. Nanti kalian kerjakan saja di rumah masing-masing. Kalau hasilnya berbentuk link, silakan digunakan link. Kalau dia hasilnya berbentuk foto, gunakan saja foto. Bisa ya? Ya, nanti dilihat saja petunjuknya, tugasnya di kalian punya Pijar. Ya, oleh karena itu terima kasih untuk semua. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Namun sebelum itu pimpin doa terlebih dahulu. Doa ya, silakan. Kita langsung buat BHP. Oke, dengar. Udah mal baca cerita. Belum pulang. Siap, siap. Telepon turun sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.